Kita scroll ke bawah teman-teman ya. Ternyata ini toko itu punya omset 31 miliar 131 juta. Dan omset dari produk yang rame itu berapa sih per bulannya? Kita bisa kepoin itu. Jadi ini beneran menarik banget ya kalau menurut aku. Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel Aicha Tour. Oke teman-teman semuanya, untuk hari ini aku mau ngasih tips sama kalian gimana sih caranya biar sukses dan juga lancar jualan di Shopee, dan biar omset kita juga naik, kemudian penjualan atau produk kita juga laris. Nah teman-teman, sebenarnya ya di konten aku ini tuh udah full banget aku kasih rekomendasi supplier tangan pertama ya. Mulai dari supplier baju, sepatu, tas dan sebagainya tuh ada di sini, dan kebetulan aku cek di kolom-kolom komentar tuh banyak banget yang request, "Kak, kasih dong tipsnya gimana caranya jualan di Shopee. Kak, kasih dong tipsnya gimana caranya nyari supplier Kak yang jual berbagai macam produk." Jadi fix audiens di channel aku ini ternyata kebanyakan jualannya di Shopee ya. Nah oke teman-teman, emang bener sih ya, kita dapat supplier tangan pertama aja itu belum cukup ya. Itu belum bisa memastikan bahwa penjualan kita juga bakal laris sama kayak supplier kita, omset kita juga bakal tinggi sama kayak dia. Itu belum tentu, karena semua itu tergantung dari gimana kita jualan gitu kan ya. Dan jualan aja kita tuh nggak bisa cuma pakai intuisi atau pakai kira-kira aja gitu kan ya. Semuanya tuh butuh data, butuh bener-bener data yang valid, data yang real gitu teman-teman ya. Nah jadi caranya kayak gimana? Caranya kita harus riset data teman-teman ya. Kita harus ngupload kata kunci yang bener-bener pas gitu ya, yang paling banyak dicari. Kemudian kita juga harus riset juga kompetitor kita sekarang tuh kayak gimana sih, omsetnya berapa sih, kayak gitu ya. Kemudian kita juga harus melihat juga produk yang tren sekarang ini tuh apa, kayak gitu ya. Kayak misalkan nih hijab yang lagi aku pakai ini ya, mungkin sekarang ini lagi tren di bulan ini misal aja teman-teman ya. Tapi belum tentu hijab yang kayak gini tuh tren juga di bulan depan atau bulan depannya lagi. Mungkin ada model lain lagi. Dan tentunya kita sebagai seller nggak mau dong ketinggalan yang kayak gini, yang tren atau yang hits kayak gini. Nah, cara nyari trennya gimana? Ya harus pakai data juga teman-teman gitu ya. Nah, di sini aku bakal ngasih tutorialnya sama kalian gimana caranya kita melihat data apa sih yang tren sekarang ini, apa sih yang sekarang ini lagi laris, kemudian omset kompetitor kita juga berapa. Karena di sini teman-teman nanti juga bakal kelihatan ya omsetnya. Misal nih kalian tuh udah kepo sama sebuah toko, kalian ngeliat ya, wah toko itu tuh bener-bener rame banget loh ya. Wah kayak penjualannya juga banyak. Berapa sih kira-kira omset dia per bulan? Berapa sih omset dia selama ini? Nanti kita juga bisa lihat teman-teman. Menarik banget kan ya. Dan kita juga bakal bisa lihat yang bikin toko dia tuh rame itu produk yang mana sih? Dan omset dari produk yang rame itu berapa sih per bulannya? Kita bisa kepoin itu. Jadi ini beneran menarik banget ya kalau menurut aku. So tonton videonya sampai habis, jangan di skip, karena semuanya bakal aku kupas tuntas semua tentang cara jualan laris di Shopee. Tapi sebelum itu teman-teman, aku mau ingetin sama kalian, buat yang belum tekan tombol subscribe-nya silahkan ditekan dulu, karena aku selalu nge-share cara-cara jualan di Shopee, rekomendasi supplier murah, dan juga tips-tips bisnis online. Jadi ditekan dulu tombol subscribe-nya di bawah ini. Oke? Nah oke teman-teman, di sini nanti kita nggak cuma bakal ngeriset kata kunci produk terlaris aja, tapi kita juga bakal riset toko ya teman-teman ya. Nah untuk ini kita nanti pakai websitenya Data Pinter. Untuk linknya aku cantumin di description box aku. Nanti silahkan kalian klik aja linknya di situ teman-teman ya, Data Pinter. Dan langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita menuju ke tutorialnya. Cekidot. Oke teman-teman, yang pertama kali harus kita lakukan itu adalah masuk ke websitenya datapinter.com di sini ya. Oke, setelah kita masuk, langsung saja kalian lihat di pojok kanan atas ini ada menu daftar, langsung aja kita klik. Kemudian di sini kita isi teman-teman ya, mulai dari nama, kemudian ada kode afiliasi juga. Nah, di sini langsung aja kita masukkan nama kita. Oke, semuanya bakal kita isi teman-teman ya, satu persatu. Nah oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke akun kita ya, Data Pinter yang udah kita buat bareng-bareng tadi. Langsung aja aku bakal ngenalin sama kalian menu-menu yang ada di Data Pinter ini ya. Jadi di sini tuh ada menu dashboard. Nah untuk dashboard sendiri tampilannya seperti ini teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada menu riset kategori, riset produk, volume kata kunci, riset toko, tutorial. Dan di bawahnya ini ada menu edit profile. Kemudian di sini juga ada upgrade paket, update terbaru, dan juga logout. Oke teman-teman, untuk yang pertama kita bakal riset kategori ya. Jadi di sini tujuannya adalah kita bakal meriset berdasarkan kategori produk teman-teman ya. Kemudian kita pilih yang menu terlaris. Jadi kita pengen lihat produk berdasarkan kategori terlaris tuh yang mana aja sih, kayak gitu ya. Kemudian teman-teman langsung aja kita klik di sini. Misalkan nih kita mau jualan pakaian wanita teman-teman ya. Di sini langsung aja kita klik kategori pakaian wanita. Nah di sini langsung aja kita bakal klik untuk yang atasan ya. Jadi kita bakal riset untuk yang kategori atasan.
Sekarang kita bisa lihat teman-teman ya, ini adalah contoh kategori pakaian atasan wanita yang terlaris di Shopee, dan di sini tuh lengkap banget kayak gini, kita bisa lihat ya. Ada 29 toko, kemudian di sini juga kita bisa lihat total omset selama 30 hari terakhir, rata-ratanya semuanya berapa. Di sini tuh lengkap banget, kalian bisa baca-baca. Oke, sekarang kita scroll ke bawah teman-teman ya. Kita ambil contoh. Jadi contohnya ini teman-teman ya, ternyata baju kayak gini tuh sekarang lagi populer banget, atasan seperti ini, dan kita bisa lihat-lihat di sini ya. Oke, ini adalah nama barangnya. Kemudian kita bisa mengunjungi toko, analisa tokonya di sini. Nah, kita lihat untuk yang di sampingnya. Ternyata produk ini itu ternyata juga lagi populer juga, karena ini produk diupload dari tanggal 21 November 2020. Jadi sampai dengan sekarang itu sekitar setengah tahun, dan harganya tuh 24.500-an teman-teman ya setelah diskon. Omset selama 30 harinya atau 1 bulan itu sekitar 149 juta, dan selama setengah tahun itu adalah 786 juta. Nah, teman-teman di sini kita bisa lihat ya, untuk ratingnya itu adalah 4,41, dan ini tuh beneran rendah banget. Jujur teman-teman ya, ini sebenarnya adalah peluang buat kita para seller, karena kita bisa ngelihat di sini ya. Ternyata ini produk itu peluang terjualnya atau peluang dicari sama konsumennya tuh gede banget gitu loh. Kita bisa lihat ya, kunjungannya dia aja 352.000 orang yang kesini gitu kan ya. Terus total penjualannya adalah 32.000 unit gitu terjual. Jadi banyak banget yang minat sama ini produk. Tapi ternyata si toko ini ya dapat rating cuma 4,41 gitu. Jadi intinya banyak customernya dia yang kurang puas sama pelayanannya ini toko. Jadi ini peluang buat kita teman-teman ya. Kita bisa jualan ini produk-produk yang sekarang ini lagi hits, lagi dicari sama banyak konsumen, tapi kita bisa meningkatkan performa toko kita untuk membuat si konsumen itu puas dengan pelayanan kita. Mungkin bisa dari segi pengirimannya, bisa dari segi kecepatan packing kita, atau mungkin fast respon kita ketika kita di chat, seperti itu teman-teman ya. Jadi benar-benar peluang banget. Jadi saat kalian mencari teman-teman ya, di sini nanti saat kalian ngeriset kategori, terus kalian nemuin nih rating tokonya itu ternyata rendah banget, ini malah beneran peluang banget, karena kita bisa memperbaiki si rating rendah toko ini di toko kita gitu ya. Jadi dengan kita menjual produk yang sama dengan harga yang sama juga gitu ya, tapi kita bisa meningkatkan kualitas performa toko kita, yang mana bisa ngebikin banyak customer itu ngasih rating tinggi sama kita, dan tentunya toko kita bakal naik terus gitu kan ya. Produk kita di halaman pencarian Shopee bakal ke up ke atas terus kayak gitu. Nah, oke teman-teman, sekarang kita bakal ke volume kata kunci ya. Jadi teman-teman, seperti yang udah aku jelasin di awal tadi, kita ngejual produk yang sama juga kayak dia gini nih ya, ngejual produk yang sama dengan harga yang sama, belum tentu produk kita bisa selaris dia gitu ya, karena kemungkinan besar kita setting kata kuncinya atau ngupload kata kuncinya itu nggak sebagus dia gitu loh, nggak setren dia. Kita bakal lihat teman-teman ya, kata kunci terpopulernya untuk ini produk itu apa sih, dan di sini dia si toko ini tuh ngasih namanya, nama produknya itu kan kaos crop, the crop top, Korea fashion baju dan sebagainya. Oke, sekarang kita bakal riset satu persatu teman-teman ya. Kita langsung aja ke menu volume kata kunci di sini. Kita bakal ngeriset teman-teman ya. Kita bakal masukin kaos wanita. Oke, seperti ini teman-teman ya. Langsung aja kita search di sini. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat ya, untuk kata kunci kaos wanita, volume pencariannya adalah 9.000. Seperti ini teman-teman ya. Jadi ini menurut aku besar banget ya. Jadi ada 9.040 orang. Nah, untuk kaos polos sendiri dia 1.179. Nah, ini termasuk rekomendasi juga teman-teman. Jadi di sini kita bisa scroll ke bawah nih ya. Banyak banget kata kunci di sini sama volume pencarian. Jadi misalkan nih kita jualan baju tadi gitu kan ya. Nah, si orang tadi nulisnya kan cuma kaos wanita aja gitu kan ya, nggak ada nulis kaos polos. Mungkin kita bisa menambahkan di produk kita itu kaos polos. Jadi produk kita itu bakal muncul di halaman utama kata kunci pencarian kayak gitu teman-teman ya. Jadi misalkan kayak gini, aku bakal sampelin aja ya. Kita buka marketplace Shopee ya di sini. Saat orang nanti tuh ngeklik kaos wanita seperti ini ya, kaos wanita, kemudian mereka enter. Oke, seperti ini produk kita itu bakal muncul di pencarian seperti ini teman-teman. Nah, inilah tujuannya kita nyari di volume kata kunci tadi. Seperti ini teman-teman ya. Jadi biar produk kita itu masuk di halaman sini. Karena kita jualan produk yang sama dengan harga yang sama, belum tentu produk kita muncul kalau misalkan kata kunci yang kita masukin itu nggak populer kayak gitu. Oke teman-teman, ini untuk meriset berdasarkan kategori tadi ya. Sekarang kita bakal ngeriset
produk teman-teman ya. Jadi di sini kita klik aja menu riset produk. Di sini kita bakal meriset berdasarkan produk-produk yang dijual. Nah, teman-teman, di sini kita bakal klik yang terlaris aja ya. Karena di sini kan ada menu nih sama seperti yang sebelumnya tadi, ada terkait, ada terlaris, sama ada yang terbaru. Jadi kalau misalkan kalian mau cek produk sekarang ini yang lagi hits, lagi baru tuh apaan aja sih kayak gitu ya. Kalian bisa filter di yang terbaru ini, tapi sekarang ini kita klik yang terlaris aja ya, karena kita bakal ngelihat produk-produk yang best seller teman-teman ya. Dan di sini teman-teman kita bakal nyari celana jeans wanita ya, berdasarkan produk celana jeans wanita. Oke, sekarang kita klik di sini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita bisa lihat sama seperti sebelumnya, beneran semuanya tuh super lengkap banget dan data ini tuh beneran kita perluin banget. Ini adalah celana-celana yang terbest seller teman-teman ya, yang beneran terlaris. Kalau misalkan kita jual celana yang kayak gini itu bakal peluangnya gede banget. Kita scroll ke bawah teman-teman, itu seperti ini ya model-model celananya. Oh ya, satu lagi teman-teman, di sini kalau misalkan kalian mau download laporannya tuh juga bisa banget. Kalian bisa klik aja download CSV seperti ini teman-teman ya. Maka nanti akan terdownload dan laporannya itu bakal by Excel gitu. Jadi kalian bisa punya laporannya sendiri. Oke teman-teman, kita bisa scroll ke bawah ya untuk celananya sendiri. Kita bisa lihat tuh celananya seperti ini ya. Ternyata celana boyfriend's jeans yang seperti itu lagi populer banget. Seperti ini juga lagi populer banget. Dan omset per bulannya atau per 30 harinya dia itu 504 juta. Kemudian omset totalnya dia adalah 6.559 juta. Jadi teman-teman, ini produk peluangnya gede banget ya. Oke teman-teman, next kita bakal ke menu riset toko ya. Jadi tujuannya kita ke menu riset toko ini itu adalah untuk mengetahui kompetitor mana sih kira-kira yang bisa kita jadikan untuk acuan gitu kan ya. Jadi misalkan nih kita kepo sama sebuah toko gitu kan ya, dia tuh kok laris banget sih, berapa omsetnya. Nah, kita bisa lihat teman-teman ya, omsetnya itu berapa. Terus kemudian juga produk terlarisnya dia itu apa sih, terus yang ngebikin produknya dia jadi laris tuh apanya sih kira-kira, entah kata kuncinya yang kayak gimana. Terus kita juga bisa kepo juga teman-teman, jadi berapa sih omsetnya dia untuk produk terlarisnya itu. Jadi kita bisa belajar dari itu toko, biar toko kita nanti juga sama laris juga kayak toko dia gitu kan ya. Ini bisa menjadi referensi untuk toko kita sendiri teman-teman. Oke, sekarang kita sudah klik menu riset toko teman-teman ya, jadi tampilannya seperti ini. Oke teman-teman, sekarang kita bakal klik sepatu ya. Jadi kita pengen lihat jadi toko mana sih yang kira-kira jualan sepatu tapi dia tuh ternyata laris banget kayak gitu ya. Kemudian langsung aja kita search teman-teman ya. Nah, di sini ada hasil, ada 100 nih ya di pencarian. Kita bisa lihat teman-teman di sini tuh ada banyak banget dan rame banget kayak gini ya. Nah, kita mau kepoin tokonya ini aja ya, karena di sini kita lihat produknya ada 613 produk dan ratingnya ternyata rata-rata 5 dan skornya dia ada 2.300.000 lebih. Followersnya dia ada 1 juta lebih gitu ya. Wow, kita bakal analisa toko aja teman-teman ya, kita bakal kepoin. Sekarang kita klik. Oke teman-teman, ini adalah toko yang bakal kita kepo. Dia followersnya di sini 1 juta lebih. Oke, ratingnya 4,56. Jadi 5 tadi itu adalah rating rata-rata gitu teman-teman ya. Ulasan bagusnya dia tuh sekian, 2 juta lebih. Ulasan buruknya 56.000, ulasan netralnya 179.000. Kita scroll ke bawah teman-teman ya. Ternyata ini toko itu punya omset 31.131.263.000 sekian gitu teman-teman ya. Nah, omset per 30 harinya dia itu adalah 1 miliar. Nah teman-teman, kalau misalkan kalian kepo sama kompetitor kalian ya, atau saingan kalian tuh bisa banget kepoin omsetnya dia tuh sebenarnya berapa sih kayak gitu ya. Dan omset rata-rata per produknya dia itu adalah 311 juta. Wow, ini wajib banget kita lihat teman-teman ya. Nah, ternyata di sini rata-rata harga produknya dia itu murah banget, pantes nih ya, cuma 16 ribuan aja ya. Oke, sekarang kita scroll ke bawah teman-teman ya. Ini adalah produk-produk yang dijual. Nah, ini cocok juga buat kalian para reseller maupun para dropshipper. Ini tuh kalau misalkan kalian mau nyari supplier bisa banget dari sini teman-teman ya. Kalian bisa riset dari sini gitu ya. Nah, untuk produk sepatu yang kayak gini harganya 12 ribuan ini nih ya, omset 30 hari untuk sepatu ini tuh adalah 53 juta ya, dan omset totalnya dia dari 2019 untuk satu produk ini aja bisa 2 miliaran. Nah, ratingnya adalah 4,6. Ini nggak terlalu tinggi teman-teman ya. Kemudian di sini ulasannya kita bisa lihat. Oke, sekarang kita bisa scroll juga ke bawah teman-teman seperti ini. Jadi teman-teman, sebenarnya ini bener-bener rekomendasi banget ya. Sebenarnya ini bener-bener menurut aku super duper keren banget ya
ya, karena buat kalian para seller-seller besar ini tuh bisa menjadikan acuan buat kalian kompetitor mana sih yang bisa bersaing sama kalian. Terus kalian perlu belajar dari kompetitor mana. Terus buat kalian yang para reseller, para dropshipper yang nggak punya barang atau nggak punya stok, kalian wajib banget ya pakai ini gitu kan ya. Kalian wajib banget ngeriset kayak gini nih, biar kalian itu bisa nemuin supplier yang bagus gitu ya. Kemudian teman-teman, kalau misalkan kalian mau pilih sortir, di sini tuh juga ada gitu, sortir dari semua, dari omset sampai dengan ke rating. Kemudian kalau misalkan kalian mau pakai mode tabel itu juga bisa ya. Nah, seperti ini kalau misalkan kalian pakai mode tabel, seperti ini teman-teman ya. Jadi ini tuh lebih terperinci gitu ya, lebih gampang kita ngelihatnya. Tapi kalau misalkan kalian lebih nyaman pakai mode produk itu juga bisa banget, kita tinggal kita klik aja dari sini kayak gini. Di sini kalau misalkan kalian mau upgrade untuk harganya gitu kan ya, maksudnya mau upgrade ke level selanjutnya yang lebih tinggi lagi, kalian tuh bisa banget di sini teman-teman ya. Di sini nanti ada menunya upgrade kayak gitu. Untuk harganya sendiri kalian bisa cek di data pinter ini teman-teman ya. Tuh di sini, kemudian di menu harga ya. Nih di sini teman-teman ya, di harga sini. Nah, kalian tuh bisa lihat, jadi di sini tuh untuk harga-harganya ada banyak banget ya. Ada paket gratis, ada paket dasar, ada paket pinter, ada paket jenius. Dan di sini teman-teman kalian bisa lihat manfaat-manfaat atau benefit yang bakal kalian dapetin itu di bawahnya ya. Jadi kalau misalkan kalian pilih paket gratis nih, apa aja sih fasilitas yang bakal kalian dapetin? Tuh di sini ada teman-teman ya, semuanya tuh ada gini. Oke, nanti bisa silahkan kalian baca-baca kayak gitu teman-teman ya. Terus kalau misalkan kalian tuh berbayar kayak yang dasar 99.000 per bulan kayak gini ya, kalian tuh bisa lihat juga manfaatnya itu apa-apa aja gitu kan ya, fasilitasnya tuh apa-apa aja. Terus kalau misalkan kalian pilih yang paket pinter itu juga ada kayak 199.000 per bulan, ini yang paling populer. Dan kalau misalkan kalian mau pilih paket jenius, di sini juga ada 699.000 per bulan, dan di sini ada banyak banget juga fasilitasnya. Dan tentunya kalian bisa ngedapetin semua fasilitas yang ada teman-teman ya kalau misalkan kalian pilih yang paket jenius ini. Oke teman-teman, itu tadi video tutorialnya dari aku, semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Nanti untuk linknya udah aku cantumin ya di description box aku, nanti silahkan kalian klik aja dari situ. Oh ya, kalau misalkan kalian pengen dapat diskon 15% ya, kalian klik aja linknya di description box aku itu teman-teman ya, untuk mendapatkan diskonnya. Terima kasih banyak udah nonton video aku sampai habis. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.